Wah, videonya pedot, HP-nya penuh, guys. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, ini kedua kalinya saya dihubungi oleh uh, orang yang lebih suhu lah ya. Suhu yang bisa saya berguru. Pertama, waktu itu ada salah satu YouTuber yang area daerah Sumatera atau daerah mana ya, kita apa Lampung gitu, menghubungi saya ngomong-ngomong gara-gara konten saya, dia nanya-nanya dan saya jawab, dan akhirnya saya keep kontak sama beliau dan beliau menjawab, Mas kalau mau tinggi view sampai mainkan niche dan contek aja yang udah ada orang contek, dan itu udah saya coba memainkan niche waktu itu, view saya bagus, cuma saya berat di konsistensinya karena memang saya harus keluar bla bla, sedangkan saya harus mengurusi wanita. Saya seneng di situ, cuma berat bagi saya, dan sesekali memang udah tetap saya upload tapi nggak sekonsisten yang di daily yang bisa saya di daily cah PCT ini teman-teman. Dan selanjutnya saya tiba-tiba ini, dan hari ini pada saat tadi ngobrol sama teman-teman saya juga kesannya lu ngapain sih ya kayak gitu kan. Beliau ya wah sah-sah aja berpendapat gitu ya, dan konten kok ya bercandanya ya konten nggak meledak. Saya bilang jawab ya kayak gitu ya. Kalau satu sisi saya bisa kena mental pada saat saya konsisten belajar kena kata-kata itu, kalau mental saya belum kuat. Bersyukurnya saya sudah bisa, mental saya udah kuat, dan justru kata-kata yang kayak gitu mendorong saya untuk bergerak, bertumbuh gitu ya. Dan kerennya Gusti Allah teman-teman, terima kasih saya dikasih rezeki, tiba-tiba ada YouTuber nongol jebret menjawab apa yang jadi keresahan saya tadi. View rendah, semua itu tergantung dibaliknya rezeki Gusti Allah yang tetap yang ngatur. Dan yang bisa dilakukan adalah apa? Konsisten. Dan saya yakin dengan kekonsistenan saya coba belajar konsisten, ya apapun saya record, apapun saya upload, ada proses pembelajarannya di sana. Pertama, orang komplain, saya nggak mau nonton gitu. Kenapa? Nggak diedit. Males nontonnya, videonya nggak diedit. Oke. Berarti beliau ini sebenarnya nonton gitu, cuman yang ditonton kurang elok, kurang menarik seperti yang dia mau. Kalau masalah edit, saya dulu selalu ngedit, guys. Saya pernah selalu editing dengan background musik, dengan apa ya, dengan preambul, pembukaan, ending, penutup gitu. Wah, pokoknya dubbing segala macam. Memang itu butuh waktu sekali teman-teman. Dan saya berharap yang terbaik. Tetapi waktu itu saya pernah jalankan, sama aja view juga rendah gitu. Dan konsisten ke sana memang berat. Dan saya pilih akhirnya saya coba pantau dengan gayanya Nopek gitu ya. Yang wis pokoknya bikin, upload. Quantity dulu aja, quantity. Dan akhirnya saya putuskan dengan gaya Nopek, quantity. Kenapa? Ya itu lebih mudah, lebih cepat, dan saya juga tetap bisa proses belajar. Karena beberapa konten yang kayak gitu juga, view-nya tinggi, teman-teman. Ada beberapa view yang sangat-sangat tinggi, dan cenderung video ngawur saya, salah satu yang tertinggi itu pun juga video ngawur. Salah satu yang berapa ratus ribu, itu juga video yang nggak banyak editing, teman-teman. Cuma ngawur, jebret gitu. Nah, ternyata untuk tinggi view itu bukan karena editingnya, teman-teman. Tetapi masukan tetap saya terima. Saya pengen lah, kayak misalkan kayak siapa ya? Saya tadi nonton yang Ayu Ting Ting itu siapa tuh? BW, lupa ya. Itu gambarnya keren, clear, jernih. Saya maunya seperti itu. Tapi saat ini yang saya pilih adalah, memang saya nggak begitu banyak editing supaya cepat. Pertama, yang penting adalah ini sound. Suaranya clear, jelas, gambarnya clear. Itu aja yang saya standarisasi, benar-benar saya pengen. Makanya bersyukur, itu pun dijawab oleh Allah, teman-teman. Saya dibantu oleh Mas Bro Horse Ivan, saya dibantu dibelikan nih Samsung S23 yang sudah tidak oleng-oleng lagi. Dulu senjata tempur saya ini harga Samsung A72 ini udah 6 juta. Saya kejarnya apa? 4K zaman dulu. Otak saya kalau udah 4K gambar jernih. Tapi saya lupa, saya harus pakai gimbal. Ribet bro, gimbal. Saya pernah beli gimbal 2 juta dan itu pun jebol. Saya pakai terus, gimbal nggak bisa lama ternyata. Panas, ngoleng, jebol sampai sekarang nggak bisa dipakai. Jadi proses perjalanan saya sampai titik ini pun itu udah membawa
modal yang tidak kecil teman-teman. Sampai gimbal, sampai saya drone itu jebol. Terus laptop tuh saya dulu, emang saya udah pernah punya laptop duluan sebelumnya, tapi nawaitu juga buat bantu-bantu ngedit lah gitu. Itu saya beli 10 juta atau 11 juta. Bagi saya itu gila itu harga gitu. Dan itu pun masih nge-lag. Wah, anjir. Saya bilang gimana ya mau ngedit pakai laptop. Akhirnya saya ketemu teman di Jogja, dia cerita, "Mas, saya itu orang IT gitu, tapi bagi saya komputer editing ya udah cukup lah dengan yang RAM tinggi, terus hard disk gede, prosesor bagus ya itu ya, tinggi gitu ya, udah cukup itu gitu." Ternyata entah saya salah meracik atau apa, nggak cocok malah. Pas saya buat ngedit berjam-jam, aduh delay, ngatruk ini saya bilang. Akhirnya saya malas waktu itu. Terus akhirnya saya ketemu teman di Jogja, saya cerita, "Mas, wah ini saya pakai Mac dari dulu sampai sekarang aman-aman aja." Kok mengingatkan apa ya, cerita lama saya, bahwa ada saat teman saya di BINUS beli seorang desain lah, salah satu dosen DKV, beliau cerita, "Wah ini saya beli Mac dari hasil kerja sampingan saya," gitu. Saya dalam hati, wah anjir, kerja sampingan aja bisa MacBook. Gitu, bukan gajinya ya, tapi dari kerja sampingan. Dan zaman dulu bagi saya MacBook tuh udah gendeng harganya. Itu mungkin yang nggak tahu zaman dulu mungkin ya kisaran 10 juta, 15 juta gitu. Suatu titik, entah gimana ceritanya, itu tertanam lagi, mengingatkan kembali. Saya cek rekening saya ada dana, saya nekat. Saya ke Central Park, ke iBox, langsung beli aja, trot dengan gaya buluk, bla bla bla, saya ke sana. "Pak, beli MacBook ya." Dan benar teman-teman, setelah saya pakai MacBook, harganya kurang lebih 25 atau 27 juta gitu ya. Itu laptop tertinggi yang pernah saya beli dan ada di depan sampean semua ini. Ngedit memang enteng, beda, different, memang cocok gitu bro. Kalau speknya saya lihat ya nggak begitu tinggi-tinggi amat, apalagi cuman apa ya, RAM 8 GB, terus harddisk juga 500 GB, Pak. Berapa ini? Saya lupa. Itu sebenarnya juga udah, aduh, terbatas sekali gitu ya buat ngedit ya. Tapi overall, buat render segala macam cepat. Nggak ada nge-lag-nya. Cocok, aman gitu. Dan apakah setelah itu saya udah punya Mac, terus saya ngedit tadi, kembali editing segala macam? Ternyata nggak juga, sesekali memang saya pakai, tapi nggak terus-terusan saya pakai untuk ngedit. Saya lebih cenderung kembali lagi ke zamannya Nopek tadi, bahwa beliau ngomongnya quantity. Nah, itu yang saya kejar adalah konsisten untuk upload. Cepat, dan itu. Kadang-kadang ada momentum tertentu yang memang view-nya dahsyat. Ada misalkan, saya kan untuk sekarang ini untuk mendapatkan view 100 biji aja itu berat. Gitu ya, video-video saya. Cuma enggak apa-apa, saya jabanin aja agar saya pantau konten kayak apa sih yang tinggi. Contohnya nih, salah satu konten saya yang bagus, yang ya testing belum lama ini gitu ya, itu mengenai tanaman sirih gading. Sampai menembus ada yang sampai 1000 lebih ya. Dalam hati, kok kena gitu ya. Terus saya testing lagi, sekarang saya bikin konten yang tentang walking in Jakarta. Itu tinggi banget enggak, tapi kayaknya sih lumayan. Karena rata-rata viewernya tuh di atas 50 ya. Bagi saya, viewer 50 udah keren, guys. Nah, ini rata-rata nih. 66, 52, 66, 87, 48, 100. Nah, ada yang tembus 100, 129. Sesama walking, jalan gitu ya. Itu ada view-nya macam-macam. Shot by most popular lah. Nah, ini ada yang tembus 222. Malah ini baru ini. Walking in Jakarta Indonesia, Pasar Embung, Kebonjeruk ini 5 hari yang lalu. Saya ke pasar, terus ini view tertinggi 200 lebih. Saya biasanya untuk mendapatkan 100 itu berat, teman. Bahkan untuk mendapatkan 50, kadang itu susah. Tapi nyatanya bisa dari konten testing ini. Dan ini coba saya teruskan setiap hari saya upload. Dan yang pasti nanti someday gitu ya, pasti akan ada yang berguna. Karena kemarin ada salah satu komentar juga tak pantau dari YouTube yang berkenaan dengan
walking seperti ini, beliau salah satu bule, nggak tahu dari mana, ada bule komen saya lihat, beuh. Ya dia nggak keren-keren banget kontennya, cuman ya kayaknya karena konsisten teman-teman juga. Kayak ngerekatnya juga plak-pluk gitu. Ya masih, saya nggak kalah-kalah juga gitu. Dan dia juga sepertinya nggak banyak editing juga. Nah dari sini teman-teman belajar bahwa memang saya juga alhamdulillah bersyukur ternyata saya saat ini satu sisi saya tadi kena kata-kata menurut saya wah gitu kan, tapi satu sisi juga saya dapat supporting, bahkan supportingnya bukan bukan abal-abal, tapi seorang yang YouTuber yang sudah senior, yang sudah suhu, yang sudah ya daily hidupnya sudah fokus di situ. Oke teman-teman, itu cerita saya pagi ini. Sebenarnya ini adalah cerita curhat saya, belajar saya. Dan kalau ada kebaikan silahkan diambil, kalau buruk buang aja ke laut. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah Jumat bagi teman-teman muslim semua.